serta dengan nomor urut 9 atas nama Sabil Nuharisa dengan judul ceramah merawat keberagaman dengan toleransi. Kepadanya dipersilahkan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin kerabat dai dan daiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara yang kaya dengan kemajemukannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Betul? Makanya hadirin, Christian Wolf, kenal Christian Wolf? Dewan juri kenal Christian Wolf? Tidak. Teman-teman kenal apa enggak? Sama, saya juga enggak kenal. Tapi Christian Wolf adalah mantan presiden Jerman. Ketika beliau ke Indonesia berkata, saya kagum dengan bangsa Indonesia, sebuah negara demokrasi. Dengan berbagai agama dan budaya bisa hidup berukunan, bebas memilih agama dan bebas berpendapat. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah dengan judul merawat keberagaman dengan toleransi. Sebagai landasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Marrah Labid jilid 2 halaman 228 menjelaskan makna perbedaan bahasa dari ayat tersebut adalah perbedaan bahasa yang digunakan oleh manusia. Contohnya seperti bahasa Arab, Persia, dan bahasa lainnya. Namun Syekh Nawawi juga berpendapat makna yang lebih tepat adalah perbedaan cara berkomunikasi antara manusia. Ini berarti perbedaan itu dialek dan bahasa itu penting untuk kita saling memahami. Jangan sampai salah paham kayak si Kabaya yang punya teman orang Batak. Ada yang tahu nggak nih kisahnya gimana? Teman-teman tahu nggak nih kisahnya gimana? Gini kisahnya. Temennya nanya, "Biar dong
dan memahami perbedaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keberagaman bangsa kita ini harus kita jaga. Jangan karena berbeda bahasa jadi saling salah sangka. Jangan karena berbeda yang diyakini jadi saling membuli. Jangan karena perbedaan jadi saling bermusuhan. Kita sebagai anak Indonesia harus menjunjung tinggi yang namanya keharmonisan. Jika keharmonisan tidak bisa kita terapkan, maka akan menjadi pemicu lahirnya perpecahan, pemicu lahirnya perselisihan, penghancur persatuan, bahkan mengikis nilai toleran. Betul hadirin? Seperti kata pepatah Sunda, sili asah, sili asih, sili asuh, yang berarti saling menjaga, saling membimbing, dan saling mengasah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara, wa samhan idza qada." Hadis ini bermakna Allah menyayangi orang yang selalu membukakan toleransi dalam kehidupan kesehariannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak hanya menunjukkan keberagamannya sebagai tanda kebesarannya, namun Allah memberikan kita pedoman untuk bersikap dalam keberagaman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sungguh, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari surah tersebut kita belajar bahwasannya keberagaman bukan alasan kita untuk saling mencaci, tetapi kesempatan kita untuk saling mengenal dan saling memahami. Bahkan dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari bangsanya, sukunya, bahkan bahasanya, namun dari ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Dr. Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau sering disebut sebagai Bapak Pluralisme. Pluralisme adalah paham bahwa manusia diciptakan oleh Allah secara berbeda. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan kamu satu umat saja. Quran surah An-Nahl ayat 93. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjaga keberagaman bangsa ini sebagai identitas bangsa yang tak akan terpisahkan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang kokoh, tetapi menjadi contoh bahwasannya keberagaman adalah sumber majunya sebuah bangsa. Setuju hadirin? Pada akhirnya, toleransi bukan hanya sekedar kata yang indah untuk diucapkan oleh lisan, tetapi harus menjadi nafas dalam setiap langkah kita. Orang bijak berkata, inti dari hidup adalah belajar hidup bersama orang lain dengan penuh perdamaian, sehingga terciptalah sebuah keharmonisan di dalam kehidupan ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijabullah DJ Amin ucap Good, oeo. Goib al-Mustarik